Pemirsa, diduga cekcok dipicu makanan, seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Warga Kelurahan Paju, Ponorogo digegerkan dengan tewasnya Bonamin di dalam rumahnya. Pria berusia 67 tahun ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah dianiaya Rido, anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini diduga dipicu soal makanan pada Sabtu malam. Menurut keterangan sejumlah saksi, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Untuk kepentingan penyelidikan, selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Kita perbarui informasi dengan AKP Rudi Hidayanto, Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Rudi, bagaimana perkembangan kasus ini, Pak? Iya, sampai saat ini oleh penyidik Polres Ponorogo masih dilakukan proses penyelidikan terkait dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Saat ini pelaku masih diamankan di rumah sakit. Pak Rudi? Halo, Pak Rudi. Dengar suara saya, Mbak Putri? Baik, tadi sempat terputus, Pak Rudi. Silakan dilanjutkan. Sampai saat ini pelaku masih diamankan di Rumah Sakit Harjono Ponorogo karena yang bersangkutan masih belum bisa diambil keterangan. Baik. Karena terdapat gangguan jiwa dan yang bersangkutan secara rutin sejak tahun 2016 ini melakukan pengobatan di Puskesmas Kota Ponorogo. Nah, yang bersangkutan karena masih diamankan dan sekarang ini masih belum bisa diambil keterangan, rencana penyidik akan membawa yang bersangkutan, memeriksakan yang bersangkutan ke dokter jiwa untuk mendapatkan rekomendasi. Dari rekomendasi itu sebagai bahan pihak kepolisian untuk melakukan observasi selama beberapa hari, kalau tidak salah 2 minggu, 14 hari. Setelah dapat rekomendasi, kita lakukan observasi. Kalau perlu dilakukan opname, akan kita lakukan opname di rumah sakit jiwa. Baik, tapi benar Pak, permasalahannya itu karena cekcok lantaran makanan ya Pak? Iya betul, jadi si pelaku ini merasa lapar, dia minta makan ke orang tuanya. Sama orang tuanya sudah dibelikan mie kemasan, tapi yang bersangkutan sepertinya menolak. Dan juga yang bersangkutan ini minta rokok, tetapi waktu itu toko ini tutup karena malam hari, sehingga yang bersangkutan ini marah-marah kepada orang tua. Baik. Nah, tersangka ini kan, pelaku ini kan diduga ada gangguan kejiwaan ya Pak. Apakah memang seringkali atau pernah berbuat onar di lingkungan sekitarnya Pak? Kalau yang bersangkutan membuat onar di lingkungan ini tidak pernah. Justru dia ini melakukan onar di lingkup keluarga. Dulu ketika masih satu rumah dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan adiknya, ini adiknya pernah dianiaya oleh yang bersangkutan. Dan juga ibunya juga pernah dianiaya, dipukul mulutnya sehingga ada beberapa gigi yang rompal. Ini karena yang bersangkutan mengidap gangguan jiwa, sehingga perkara ini tidak bisa diproses serta-merta begitu saja, tapi kan harus perlu ada keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan ini ada gangguan jiwa. Oke, Pak, kalau kasusnya seperti ini nantinya terbukti memang ada gangguan jiwa, artinya tidak bisa dikenakan sanksi dong, Pak? Kalau menurut teori di hukum di UHAP itu, yang bersangkutan tetap diproses oleh pihak kepolisian. Yang bersangkutan tetap di BAP dan mudah-mudahan bisa di BAP. Seandainya bisa di BAP, nanti akan dilakukan pemberkasan, kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Setelah dinyatakan P21 baru
serahkan ke pengadilan, dan pengadilan akan memutuskan bahwa yang bersangkutan terdapat gangguan jiwa. Nanti pihak pengadilan akan memberikan putusan itu, rekomendasi apakah yang bersangkutan dibebaskan atau yang bersangkutan ini perlu dilakukan pengobatan dan lain sebagainya. Itu kewenangan daripada pengadilan. Jadi menurut teori hukum harus diproses yang bersangkutan. Tapi selama ini apakah pelaku pernah dibawa dalam pengobatan begitu oleh pihak keluarga atau bagaimana Pak hasil pemeriksaannya? Sering ya, yang bersangkutan sering dibawa ke puskesmas. Kalau obatnya terlambat itu dia marah-marah gitu. Oke, jadi sebetulnya sampai saat ini pelaku masih dalam pengobatan gangguan jiwa ya? Mulai tahun 2016 sampai sekarang. Terus dilakukan pengobatan. Kalau penganiayaan sebelumnya yang terjadi kepada saudara-saudaranya itu apakah pernah sempat dilaporkan juga ke pihak kepolisian, Pak? Tidak pernah melaporkan ya kepada pihak kepolisian, hanya diselesaikan secara internal karena dari pihak keluarga, lingkungan, tokoh masyarakat ini mengetahui bahwa yang bersangkutan terdapat gangguan jiwa, sehingga tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Rudi Hidayanto, Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Selamat pagi, selamat sehat selalu Pak.